Alhamdulillah, salatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Nabiina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala al-musannif Asy-Syaikh Yahya bin Syaraf bin Muri An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Thumma min al-ulama'i man jama'a al-arba'ina fi usulid din wa ba'duhum fil furu' wa ba'duhum fil jihad wa ba'duhum fil zuhdi wa ba'duhum fil adabi wa ba'duhum fil khutabi wa kulluha maqasidu salihatun radhiyallahu ta'ala an qasidiha. Wa qad ra'aitu jam'a arba'ina ahamma min hadha kullih wa hiya arba'una hadithan mushtamilatun ala jami'i dhalik wa kullu hadithin minha qa'idatun 'azimatun min qawa'idid din qad wasafahu ulama'u bi anna madarul islami 'alayhi aw huwa nisful islam aw thuluthuh aw nahwu dhalik. Thumma altazimu fi hadhihi al-arba'ina an takuna sahihatan wa mu'damuha fi sahihayil Bukhari wa Muslimin wa adkuruha mahdufatal asanidi liyashula hifduha wa ya'umma al-intifa'u biha insyaallah ta'ala. Thumma utbi'uha bibabin fi dabti khafi al-fadhiha wa yanbaghi likulli ragibin fil akhirati ay ya'rifa hadhihi al-ahadith limashtamalat alayhi minal muhimmat wa tawat alaihi minat tanbihi ala jami'i ta'ati wa dhalika dhahirun liman tadabbarahu wa ala Allahil karim i'timadi wa ilaihi tafwidi wastinadi wa lahul hamdu wan ni'matu wa bihi taufiq wal ismatu. Terjem. Qala al-musannif rahimahullah, kemudian di antara para ulama ada yang mengumpulkan hadis arba'in pada bab usuluddin, pokok-pokok agama. Usuluddin ini akidah. Terus. Dan sebagian mereka mengumpulkannya pada bab al-furu', yaitu cabang-cabang agama. Ya, ini fiqh. Wa ba'duhum fil jihad, sebagian mereka mengumpulkannya pada bab jihad. Wa ba'duhum fiz zuhud, dan sebagian mereka mengumpulkannya di dalam bab zuhud. Dan wa ba'duhum fil adab, dan sebagian mereka mengumpulkannya di dalam bab adab-adab. Mengumpulkannya di bab adab, bab zuhud, bab jihad, maksudnya hadis-hadis yang berkaitan dengan jihad, 40-an hadis berkaitan dengan zuhud, 40-an hadis berkaitan dengan adab, dan seterusnya. Hakadha. Nah, wa ba'duhum fil khutab, dan sebagian mereka mengumpulkannya dalam bab al-khutab, khutbah. Nah, khutbah, dan seluruh hal tersebut dimaksud memiliki adalah tujuan yang baik. tujuan yang baik. Nah, Allah Subhanahu wa taala semoga Allah Subhanahu wa taala meridai dari tujuan-tujuan tersebut. Orang-orang yang memaksudkan hal tersebut. Semoga Allah meridai orang-orang yang memaksudkan hal tersebut. Nah, qasidiha orangnya. Tapi semoga Allah meridai orang-orang yang memaksudkan hal tersebut. Maksudnya beliau mendoakan para pendahulunya yang menulis arba'iniyat, 40-an hadis. Walaupun mereka menulisnya dalam satu cabang ilmu saja. Ada yang menulisnya mengumpulkan 40-an hadis, cabang akidah, cabang fikih, cabang jihad, bab jihad, dan seterusnya. Sementara beliau, dan sungguh saya telah melihat bahwasanya pengumpulan ra'aitu jam'a, saya melihat bagus untuk mengumpulkan. Saya melihat bagus untuk mengumpulkan 40 hadis
40-an 40-an hadis yang lebih penting dari seluruh hal ini. ya, seluruh hal tersebut. Maksudnya lebih pentingnya itu lebih mencakup. Kalau mereka tadi pada bab-bab tertentu, kalau beliau pada seluruh bab agama. Kalau beliau kumpulkan 40-an hadis yang melingkup seluruh bab-bab agama. Nah, terus. Dan dia adalah 40 hadis yang berisi atau yang terdiri Mustamilatun, yang melingkup seluruh hal tersebut. Dan setiap hadis di antaranya memiliki kaidah yang agung dari kaidah-kaidah agama. Bukan memiliki apa? Setiap hadis di antara 40 hadis tersebut adalah kaidah. Jadi dia kaidah. Hadis itu sendiri adalah kaidah. Terus. Dan setiap hadis dari 40 hadis tersebut adalah kaidah yang agung dari kaidah-kaidah agama. Nah. Jadi hadis yang akan disebutkan nanti 42 hadis itu semua adalah kaidah. Iya. Kan kadang sebagian ulama menulis kaidah dari ucapannya sendiri, kesimpulan dari ayat atau kesimpulan dari hadis. Ini kaedahnya, lafadznya dari Nabi semua. Tidak dirubah-rubah lagi pakai lafadz ulama, tapi lafadz dari Nabi langsung. Seperti kaidah innamal a'malu binniyat. Itu kaidah. Al-amal binniyat. Kaidah itu bahwa seluruh amalan itu tergantung dengan niatnya. Paham ya? Itu kaidah. Lafadz hadis sekaligus menjadi kaidah dalam kaidah agama yang sangat-sangat luas cakupannya. Nah, terus. Dan para ulama telah mensifati hadis arba'in bahwasanya agama Islam itu berputar di atas hadis arba'in, atau hadis arba'in adalah nisful Islam, setengah dari agama Islam, au thuluthuh, atau sepertiganya, au nahwu dzalik, atau semisal hal tersebut. Itu ulang-ulang. Hunya kemana? Sungguh, coba ulangi. Sungguh para ulama telah mensifati hadis bukan hadis arba'in. Sungguh para ulama telah mensifati hadis tertentu maksudnya. Hadis tertentu bahwasanya agama Islam itu berputar di atasnya. Atau hadis tersebut adalah setengah dari agama Islam atau sepertiganya, au nahwu dzalik, atau semisal hal tersebut. Nah, terus. Kemudian saya mewajibkan pada saya komitmen pada hadis arba'in ini harus sahih. Dan sebagian besarnya berada di dalam Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim. Dan saya menyebutkannya dalam keadaan menghapus sanad-sanad, terhapus. Dan saya menyebutkannya dalam keadaan terhapus sanad-sanadnya. Dalam keadaan dihapus sanad-sanadnya. Terus, jadi beliau tidak akan sebutkan sanadnya, walaupun beliau kalau mau datangkan sanadnya, beliau punya sanad sampai Imam Bukhari, beliau punya sanad sampai Imam Muslim, tapi beliau tidak datangkan sanadnya. Kenapa? Terus, untuk mempermudah penghafalannya dan supaya merata manfaatnya. Insyaallah taala. Iya, jadi manfaatnya itu bukan hanya untuk orang yang penuntut ilmu saja, tapi untuk orang awam pun bisa dia pelajari. Kalau pakai sanad kadang identik dengan siapa? Dengan ahli hadis. Terlalu panjang juga dihafal, ya kan? Menyulitkan. Kadang sanadnya lebih panjang daripada matannya.
sanadnya lebih panjang daripada matannya. Qala haddatsana fulan bin fulan an fulan bin fulan, panjang sekali, padahal matannya kadang satu baris tapi sanadnya 5 baris 6 baris. Jadi untuk fokus ke matannya dan untuk mudah dipahami, maka dihapus sanadnya, dan supaya merata manfaatnya bisa dipelajari oleh seluruh kalangan. Nah, kemudian saya melanjutkannya sebuah bab, mengikutkannya dengan sebuah bab pada pemberian harokat pada lafaz-lafaz yang samar. Jadi beliau ikutkan di akhir arba'in ini bab khusus tentang cara baca, dabti khafi al-fadhiha, mendobat cara membaca harokat dari sebagian lafaz yang sulit dibaca, begitu pula dijelaskan maknanya. Itu maksudnya dabti khafi al-fadhiha, menjelaskan cara bacanya sekaligus menjelaskan maknanya. Ada kosakata yang asing, beliau akan jelaskan maknanya. Nah, dan bagaimana cara membacanya. Terus, dan hendaknya untuk setiap orang yang menginginkan akhirat, sepantasnya untuk setiap orang yang menginginkan akhirat untuk mengetahui hadits ini, karena apa-apa yang mencakup atasnya, apa-apa yang terkandung padanya, pada hadis ini, karena apa-apa yang terkandung padanya pada hadis ini dari perkara-perkara penting, berupa perkara-perkara penting. Terus, dan mencakup dan apa yang termuat padanya dari peringatan tentang berupa peringatan tentang berupa peringatan atau mengingatkan tentang seluruh bentuk-bentuk ketaatan. Untuk mengingatkan seluruh jenis atau bentuk ketaatan. Terus, dan hal tersebut nampak untuk setiap orang yang mentadabburinya, merenunginya dan mencermatinya. Terus, dan kepada Allah yang Maha Mulia aku bersandar. Dan hanya kepada Allah yang Maha Mulia aku bersandar. Dan kepada Allah aku menyerahkan urusanku dan berpegang teguh. Kepada Allah saya berserah dan itimadi sama, tafwidi, itimadi, istinadi itu hampir sama. Hanya kepada Allah aku bersandar dan hanya kepadanya aku berserah. Terus, walahu, dan miliknya lah segala pujian dan nikmat, dan dengannya hanya miliknya lah segala pujian dan nikmat, dan hanya dengannya taufik dan perlindungan. Hanya dengan dengannya lah taufik dan perlindungan. Maksudnya taufik dan perlindungan itu hanya didapatkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, terus qala syarih Al-Syekh Salih bin Abdullah bin Muhammad Al-Utsaimin waffaqahullah. Dzakara al-musannif rahimahullah fi hadhihi al-jumlati syarut kitabih wa annahu yarji'u ila sab'ati umurin. Al-awwalu annahu mustamilun ala 40 haditsan wa huwa kadzalika bi ilgha'il kasri az-za'idi ala adadil 40. Fa inna iddata ahadithi kitabihi bi'tibari at-tarajimi 42 haditsan
wa bi'tibar at-tafsili 43 haditsan fa inna tarjamatal hadits as-sabi'i wal 20 fiha haditsani wa tsani anna hadhihi al-40 syamilatun li abwabid dini usulan wa furu'an wa qad qaraba rahimahullahu wa taraka syai'an lil muta'aqqib alaihi ba'dahu wa tsalitsu anna kulla haditsin minha qa'idatun min qawa'idil Islam qad wasafahu anna kull haditsin minha qa'idatun min qawa'idil Islam. Tayyib terus. Qad wasafahu al-ulama'u bi anna madarul islami alaihi aw huwa nisful islami aw thuluthuhu aw nahwu dhalika ta'ziman li sya'nihi. Wa rabi'u anna kull hadhihi al-ahadithi sahihatun fima addahu ilaihi ijtihaduhu wa qad khulifa fi ba'diha kama sata'lamu khabarahu fi mawadi'ihi wa wasfuhu jumlatan min ahadithil kitabi bil husni la yukhalifu ma dzakarahu min as-sihhati li'anna isma as-sihhati inda jama'atin min al-huffadi yashmilu as-sahiha yashmalu as-sahiha wal husna ma'an fal murad bihi indahum al-makbulu wa qad yakunu sahihan wa qad yakunu hasanan yashmalu as-sahiha wal hasana ma'an fal muradu bihi indahum al maqbulu wa qad yakunu sahihan wa qad yakunu hasanan. Kalau sahih, hasan itu isim fa'il, sifat musyabbah. Kalau husun itu masdar. Dan biasanya kalau isim fa'il ataf kepada isim fa'il, masdar pada masdar, itu biasanya begitu ya. Jadi sahihan sifat musyabbah, hasan sifat musyabbah. Terus wal khamisu anna mu'lamaha fi sahihil Bukhari wa Muslimin wa iddatu ma fiha min ahadithi sahihaini ittifaqan wa iftiraqan 29 haditsan was-sadisu annahu yadhkuruha mahdufatal asanidi liyashula hifdhuha wa ya'ummal intifa'u biha fal maqsudu bil hifdhi huwa al-labdu an-nabawi musamma bil matni ammal isnadu fazinatun lahu la turadu li zatihi lidatiha. Was-sabi'u annahu yutbi'uha bibabin fi dabti khafi al-fadhiha huwa bimanzilati asy-syarhil wajiz jiddan wa tata'akkadul hajatu ilaihi i'tina'an bidabti alfadil hadithin nabawi li'alla yaqa'ul abdu fi tahrifi li'alla yaqa'al abdu fi tahrifil hadithi wa tashifihi. Nah, terjem. Qala asy-syarih al-musannif rahimahullah telah menyebutkan pada jumlah ini, ya, maksudnya di dalam paragraf ini, lembaran ini, di kalimat-kalimat tadi. Terus syarat kitabnya bahwasanya dia kembali kepada 7 perkara. Nah, syarat di sini apa maksudnya syarat? Metodologinya maksudnya, metodologi penulisannya. Syartu kitabihi maksudnya metodologi penulisannya. Beliau menyebutkan pada matan yang kita baca tadi metodologi penulisan bukunya. Bagaimana metode beliau, uslub beliau dalam menulis buku ini, beliau jelaskan dengan rinci tadi. Dan pensyarah menyimpulkannya menjadi 7 perkara.
Metodologi penulisannya kembali kepada 7 perkara. Terus. Yang pertama bahwasanya dia mencakup 40 hadis dan maksudnya buku ini memuat 40 hadis. Terus. Dan demikianlah dengan menghilangkan pecahan yang melebihi jumlah 40. Iya. Maksudnya menghilangkan pecahan apa pecahan? Satuannya kan 42 jumlahnya sebenarnya. Nomornya 42. Kalau dihitung semua 43. Cuma penomorannya 42. Ya, kalau dihilangkan duanya kan dalam menghitung matematika apa namanya? Ada kadang digenapkan, kadang digenapkan, kadang 46 bisa digenapkan menjadi 50. Kalau lebihnya sedikit 42, 41 ini kan tidak bisa digenapkan jadi 50. Dia digenapkan menjadi 40. Paham? Apa lagi namanya di matematika? Ya, jadi dia koma apa namanya itu lebihnya itu bukan itu. Nah, yang jelas seperti tadi. Jadi misalnya 49 kan kurang sedikit 50, jadi digenapkan saja jadi 50, dibulatkan jadi 50. Nah, apalagi kalau 41, 42, 43 sampai 44 itu digenapkan ke 40 dia. Kalau 45 ke atas itu digenapkan ke 50. Itu biasa dalam hitungan matematika. Nah, termaksud beliau kan timbul iskal, kenapa dinamakan arba'in? Padahal jumlah hadisnya berapa? 42. Timbul iskal. Bukankah seharusnya namanya 42 hadis? Kenapa dinamakan arba'in saja? 40 hadis. Ya, jadi jawabannya pecahannya itu tidak dihitung. Digenapkan menjadi 40 saja. Dan ini termasuk uslub bahasa Arab dan juga dipakai dalam perhitungan secara umum matematika seluruh dunia juga begitu. Kadang digenapkan untuk memudahkan. Terus sesungguhnya bahwasanya jumlah kitab hadisnya berdasarkan judul-judul bab terus terdapat 42 hadis. Ya, jadi kalau ditinjau dari judulnya maksudnya yang hadis 21 hadis pertama, hadis kedua, hadis ketiga kan boleh sebutkan itu judulnya. Itu penomoran hadisnya itu 42. Terus dan berdasarkan rinciannya terdapat 43 hadis. Terus dan sesungguhnya karena itu sebab bermana sebab karena terjemah judul ke hadis ke-27 karena judul hadis ke-27 di dalamnya mencakup 2 hadis. Jadi di judul hadis 27 itu di dalamnya terdapat penyebutan 2 hadis. Beliau anggap satu padahal 2 hadisnya. 2 hadis yang berbeda beliau anggap satu. Sehingga kalau dirinci hitungannya 43. Terus yang kedua bahwasanya 40 hadis ini mencakup bab-bab agama. Baik pokok-pokok agama maupun cabang-cabang agama. Dan tak kala beliau mendekati dan sungguh beliau telah mendekati kesempurnaan. Dan namun beliau meninggalkan sesuatu yang dapat lil muta'aqqibi, sesuatu. Perhatikan cara terjemahnya begini. Sungguh beliau telah menghampiri kesempurnaan dalam menyusun hadis ini. Paham?
Kan beliau menyusun 40-an hadis yang melingkup seluruh pembahasan agama, baik itu usul maupun furu'. Dan kata beliau, ini pujian kepada An-Nawawi, sungguh penulis telah menghampiri kesempurnaan dalam bukunya ini, dalam penyusunan bukunya ini. Namun beliau tetap meninggalkan sedikit, sedikit. Meninggalkan apa? Sedikit, maksudnya ada sedikit yang luput. Beliau sengaja tinggalkan lil muta'aqqibi alaihi ba'dah, untuk orang-orang yang datang kemudian, maksudnya agar disempurnakan oleh orang yang datang kemudian. Dan ternyata betul datang. Siapa yang menyempurnakannya? Ibnu Rajab. Ya, disempurnakan Ibnu Rajab menjadi berapa hadis? 50 hadis. 42 ditambah Ibnu Rajab 7 hadis. Ditambah oleh Ibnu Rajab menjadi 50 tambah 7 tambah 8 ya, tambah 8 menjadi 50 hadis. Nah, paham ya? Beliau hampir sempurna. Tapi ditambah oleh Ibnu Rajab menjadi 50, ditambah 8 menjadi 50. Itu sangat sempurna walaupun hadisnya pendek-pendek. Nah, cuma 50 hadis. Bersamaan dengan itu, kalau kita hafal secara mutqin, hampir semua pembahasan agama, bahkan semua pembahasan agama ada dalam hadis ini, 50 ini. Kalau antum seandainya tidak hafal hadis lain kecuali 50 hadis itu saja, antum setiap kali ceramah bisa ambil pendalilan dari hadis-hadis itu. Kenapa? Saking luasnya makna hadis-hadis yang ada dalam Arba'in Nawawiyah, sampai-sampai semua cabang pembahasan ilmu agama bisa dijadikan dalil dari 50 hadis itu. Bisa antum petik pendalilan dari 50 hadis itu. Ini luar biasa sekali. Tapi bagi siapa yang mencermatinya dan mau mempelajari kandungannya, kalau antum baca sekilas saja kayak biasa-biasa. Tapi kalau antum baca syarahnya, betapa dalamnya hadis-hadis tersebut dan betapa luasnya kandungannya, nah maka antum akan menyadari pentingnya hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah ini, tambah dengan tambahannya Ibnu Rajab. Sangat-sangat agung sekali. Dan ini sangat akan terlihat jelas bagi orang-orang yang semakin lama dia belajar. Semakin lama dia belajar, semakin menyadari betapa bagusnya buku ini dan betapa indahnya serta melingkupnya buku ini. Nah, kalau antum baca setiap hari, antum baca seakan-akan setiap ada permasalahan dalam kehidupan ada jawabannya di sini. Hampir semua permasalahan hidup di tengah masyarakat atau di diri kita sendiri, ada jawabannya di sini. Ada jawabannya dalam hadis ini. Iya, sama seperti Al-Quran sebenarnya. Al-Quran itu kalau ada masalah hidup, antum punya masalah hidup, baca Al-Quran, tahu maknanya, itu ada jawabannya di situ. Ada jawabannya di situ. Dan hadis-hadis ini juga saking bagusnya dia, yaitu Jawami Al-Kalim, mirip dengan Al-Quran kan Jawami Al-Kalim juga. Hadis-hadis yang disebutkan di sini semuanya Jawami Al-Kalim, luas maknanya. Sampai-sampai kalau kita baca setiap permasalahan hidup, baik itu pribadi, masyarakat maupun negara, ada jawaban di dalamnya. Ini bukan sekedar saya bicara seperti ini, bukan sekedar berbasa-basi, bukan. Bukan sekedar pujian kosong. Bukan sekedar basa-basi terhadap buku ini, bukan. Betul terbukti. Nah, terus. Yang ketiga, bahwasanya setiap hadis darinya adalah kaidah dari kaidah-kaidah Islam. Para ulama telah mensifati hadis bahwasanya agama Islam berputar di atasnya.
atau hadis tersebut adalah setengah dari agama Islam atau sepertiganya atau semisal hal tersebut. Ya. Ta'ziman li sya'nih, sebagai bentuk pengagungan untuk kebesarannya, Kedudukannya. untuk kedudukannya. Hmm. Yang keempat, bahwasanya setiap hadis-hadis ini adalah hadis yang sahih. Fima, Berdasarkan begini, kalau diterjemah bebas begini, semua hadis-hadis yang ada di dalam Arba'in Nawawiyah ini semuanya sahih berdasarkan ijtihad beliau. Berdasarkan ijtihad beliau. Maksudnya menurut penulis semuanya sahih. Tapi kadang ada beberapa hadis yang didhaifkan oleh sebagian ulama. Wa qad khulifa. Terus, dan sungguh telah diperselisihkan pada telah sebagian diselisihi. Beliau telah diselisihi. beliau telah diselisihi. Kan beliau mensahihkan semuanya. Iya. Tapi sungguh beliau telah diselisihi pada sebagian hadisnya. Sebagian hadis yang beliau sahihkan ternyata diselisihi oleh sebagian ulama yang lain. Mereka katakan yang benarnya dhaif. Terus sebagaimana? Sebagaimana engkau akan mengetahui pengkhabarannya pada tempatnya masing-masing. Iya, jadi beliau yaitu pensyarah akan memberitakan kepada kita, mengabarkannya kepada kita bahwa sebagian hadis yang akan datang ada yang dhaif. Terus, dan pensifatan jumlah dari kitab hadis hasan kan gitu, wa wasfuhu jumlatan, dan pensifatan beliau terhadap sejumlah hadis dari buku ini dengan husun, yaitu kehasanan, la yukhalifu ma dzakarahu minas siha, hal itu tidak menyelisihi apa yang beliau sebutkan berupa kesahihan. Paham maksudnya? Maksudnya begini, kan beliau bilang semua hadis Arba'in Nawawiyah adalah sahih. Tapi ternyata kadang ketika beliau hukumi sebuah hadis, beliau katakan hasan. Beliau katakan kadang apa? Hasan, beliau tidak katakan sahih. Ini kan iskal. Di awal beliau katakan semua hadisnya sahih, tapi ternyata ada yang hasan. Iskal, harus dijawab. Kenapa bisa dia bilang sahih padahal ada yang hasan? Apa jawabannya? Terus. Karena ismus sihah, Ya, nama apa namanya? Penamaan kesahihan itu. Karena penamaan kesahihan itu di sisi sekelompok ahli hadis. Ya, para penghafal hadis, terus ahli hadis tidak apa-apa. Terus mencakup sahih dan hasan secara bersamaan. Ini alasannya. Kenapa beliau namakan hasan sahih semua padahal ada yang hasan? Ini kan seakan-akan bertentangan. Jawabannya tidak. Karena sebagian ulama memasukkan penamaan hasan itu ke dalam hadis sahih. Jadi kata sahih itu menurut sebagian ulama, sekelompok ulama, mencakup yang sahih dan mencakup juga yang hasan. Ya. Fal muradu bihi indahum al-maqbul. Apa itu? Maka yang diinginkan dengannya di sisi mereka adalah al-maqbul, diterima. Ya. Jadi yang mereka inginkan dengan sahih kadang makbul, dan makbul itu ada dua. Hadis makbul itu ada dua, sahih dan hasan. Jadi hadis itu kalau dari segi diterimanya dan ditolaknya terbagi dua. Hadis min haitsu as-sihah, min haitsu al-qabul wa ar-radd, min haitsu al-qabul wa ar-radd terbagi dua. Nah, hadis min haitsu as-sihah wa ar-radd terbagi dua. Ada hadis al-maqbul dan hadis apa?
al-mardud. Al-mardud. Al-maqbul ini terbagi dua, as-sahih dan apa? Al-hasan. Ya, al-mardud ini, al-mardud sahih lagi terbagi dua, sahih li ghairihi li dzatihi dan sahih li ghairihi. Hasan juga li dzatihi dan li ghairihi. Kalau mardud banyak sekali mardud. Mardud itu ada yang dhaif, dhaif, ada yang apa misalnya muttarib, ada yang muttarib, ada yang matruk, ada yang apa lagi syadz, hadis syadz, ada yang hadis apa maudhu hadis palsu, ya, ada hadis mudraj, ada hadis atau mudraj ini bisa ada dhaif juga, tapi yang mursal ada yang munqati', nanti kita akan pelajari di mustalah insyaallah. Munqati', banyak sekali istilah-istilah hadis dhaif. Ada yang dhaifnya ringan, ada yang dhaifnya parah. Ada yang dhaifnya ringan, ada yang dhaifnya parah. Ini contoh saja ya, sebagian, tidak semua saya sebutkan. Nanti di mustalah hadis, nanti setelah arba'in insyaallah kita belajar matan mustalah. Nah, antum nanti kalau ada uang beli matannya semua yang di buku yang di apa yang pernah kita posting itu, buku-buku yang kita akan pelajari selama 3 tahun, antum beli matannya semua. Setelah ini kita akan baca matan semua. Jadi semua buku yang pernah antum sudah lihat. Nah, itu beli matannya semua. Suruh orang tuanya cicil-cicil belikan satu persatu. Setelah ini matan Nukhbatul Fikar, mustalah hadis karya Ibnu Hajar. Insyaallah matannya itu cuma 3 lembar. Kalau mungkin di toko itu, kalau pakai lembaran buku begini cuma 3 lembar. Kalau pakai buku beginian. Kalau mau pakai buku matan kecil itu mungkin berapa lembar, 15 atau 10. Nah, tipis. Ada syarahnya, cuman kita mau pelajari matannya saja. Ya, kalau mau beri syarah bagus beli syarah. Cuman kan kalau beli syarah semua mahal juga, itu banyak yang mau dibeli. Dan kita mau baca matan saja. Tidak apa-apa kalau bagi yang punya uang beli syarah. Kalau tidak punya beli matan saja. Taib. Lanjut dulu. Matruk. Ada matruk, ada mungkar, banyak. Nanti insyaallah. Terus lanjut. Dan yang kelima, bahwasanya sebagian besarnya berada di dalam Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim, dan jumlah apa-apa yang di dalamnya dari hadis-hadis sahih, dari hadis-hadis yang sahih yang disepakati. Dan bagaimana antum terjemah? Wa iddatu ma fiha min ahadits sahih ittifaqan iftirakan 29 hadisan. Jumlah hadis yang ada di dalam jumlah hadis, iddatu ma fiha min ahadits sahihain, jumlah hadis sahihain yang ada dalam Arba'in An-Nawawiyah gitu. Iddah itu apa? Jumlah maksudnya. Jumlah apa yang di dalamnya berupa hadis-hadis sahihain
baik itu ittifaqan disepakati oleh Bukhari Muslim atau iftiraqan. Apa iftiraqan? Ya, diriwayatkan oleh salah satunya, Bukhari saja atau Muslim saja. Atau Muslim saja. Ulangi. Jumlah hadis yang berada di dalam Sahih Bukhari dan Muslim, baik yang disepakati ataupun salah satunya meriwayat atau salah satunya dari atau salah satu dari imam cas itu yang udah mulai lobet lagi. Cas terus yang disepakati atau salah satu dari Imam Bukhari atau Imam Muslim meriwayatkannya ada 29 hadis. Iya. Jadi yang ada dalam Sahihain itu 29 hadis. 29 hadis. Berarti 14 hadis di luar Sahihain atau 13 hadis di luar Sahihain. Nah, terus lanjut. Yang keenam, bahwasanya beliau menyebutkan penghapusan sanad-sanad untuk mempermudah penghafalannya dan ulang. Karena bahwa beliau menyebutkan hadis-hadis tersebut dalam keadaan. Yang keenam, bahwasanya beliau menyebutkan hadis-hadis tersebut dalam keadaan dihapus sanad-sanadnya untuk memudahkan penghafalannya dan agar manfaatnya diperoleh secara merata. Dan maksud dari al-hifz penghafalan adalah lafaz Nabi yang dinamakan dengan matan. Bukan, coba perbaiki cara terjemahannya. Maksud bil hifz, tujuan utama yang dihafal, begitu maksudnya. Tujuan utama penghafalan maksudnya tujuan utama yang dihafal adalah matannya, lafaz dari Nabi, yaitu matannya, bukan sanadnya. Kan sebenarnya para ulama itu ketika menghafal hadis Al-Bukhari misalnya, Muslim dan imam-imam yang lainnya, kalau menghafal hadis matannya saja atau sanadnya juga? Bukhari dan Muslim kalau hafal hadis matannya saja atau sanadnya juga? Semuanya, matan dan sanadnya. Tapi sebenarnya tujuan utama pada hadis adalah matannya, adapun sanadnya itu hanya wasilah saja, hanya wasilah untuk melihat apakah matan hadisnya itu sahih atau dhaif. Apakah hadisnya itu sahih atau dhaif. Bukan tujuan utama itu matan. Matan itu hanya wasilah agar kita bisa mengetahui keadaan hadisnya, apakah dia sahih atau dhaif, apakah dia valid atau dia tidak valid. Nah, terus. Dan tujuan utama yang dihafal adalah lafaz Nabi yang dinamakan dengan matan. Adapun sanadnya maka itu adalah hiasan. Ya. Tidak diinginkan untuk zatnya. Ya, pada zatnya. Ya, tidak diinginkan pada zatnya, dia hanya wasilah. Perhiasan menghiasi hadis, tapi bukan tujuannya menghiasi ya. Tujuan dia wasilah, perantara untuk mengetahui kevalidan hadis atau ketidakvalidannya, kesahihan hadis atau kedhaifannya. Itu fungsi sanad. Wasabi', dan yang ketujuh, bahwasanya beliau mengikutkan hadis-hadis arba'in dengan bab pada penulisan harokat. Ya, dengan sebuah bab tentang
penulisan harokat pada lafaz-lafaz yang samar. Iya, gitu. Penulisan harokat dan penjelasan mana dari lafaz-lafaz yang samar. Terus huwa bimanzilati syarh. Dengan penjelasan yang sangat ringkas. Terjemah dari awal. Huwa bimanzilati syarh. Huwa kembali ke mana? Bab tersebut. Maksudnya dobat khafi al-fadhihah itu, dobat beliau itu kembali ke apa namanya, bimanzilati syarh, setara dengan syarah. Bab yang beliau buat untuk menjelaskan lafaz-lafaz yang samar itu setara dengan syarah yang ringkas sekali. Sebenarnya ta'lik catatan kaki beliau yang beliau simpan di akhir. Jadi ini bagaikan syarah untuk setiap hadis. Untuk setiap hadis yang ada kosakata yang samarnya, maksudnya tidak jelas maknanya atau tidak jelas cara bacanya. Kalau ada hadis yang lafaz-lafaznya tidak jelas maknanya atau tidak jelas cara bacanya, maka beliau menjelaskannya di bab terakhir. Terus dan tata'akkadul hajat ilaih, kebutuhan terhadapnya menguatkan, menjadi sangat kuat. Wa tata'akkadul hajat ilaih itinan bidabti al-hadis nabawi. Tata'akkadul hajat ilaihi itinaan, keperluan padanya itu menjadi sangat kuat karena perhatian kita terhadap pengharokatan lafaz-lafaz Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ulangi. Keperluan kepadanya itu menjadi sangat kuat karena perhatian kita dengan penulisan harokat pada lafaz-lafaz hadis Nabi. Ya. Liyalla yaqa'al abdu, agar seseorang tidak terjatuh pada tahrif, penyimpangan lafaz hadis. Ya, penyelewengan lafaz hadis dan salah baca. Ya, tashif itu salah baca dan salah harokat. Nah, salah baca dan salah harokat. Penyelewengan makna hadis, tahrif penyelewengan makna, kadang juga penyelewengan lafaz. Tashif itu penyelewengan, biasanya dia penyelewengan lafaz, salah bacaannya atau tertukar hurufnya, itu mana tashif. Al-Bazzar menjadi Al-Bazzaz misalnya. Itu mirip-mirip kan? Itu kalau ada yang baca misalnya Hisham, Hizam, itu kadang tertukar, itu namanya tashif. Tashif ada sedikit perubahan, penyelewengan huruf atau mengganti huruf dengan huruf yang mirip. Ini dipelajari di istilah-istilah hadis nanti insyaallah. Terus sudah. Nah, ya sudah bagus, tinggal ditingkatkan lagi. Sudah bagus, tingkatkan lagi. Ini banyak sekali irab-irab yang penting di sini. Irab-irab yang penting. Ya, bagus saya tanya semua. Tapi nanti saja insyaallah, subuh insyaallah. Kita i'rab. Tapi tetap persiapan baca. Siapa nanti? Arham belum? Tetap persiapan, yang punya bagian tetap sama-sama persiapan. Ditambah nanti kita i'rab dan sekaligus baca. Jadi tetap persiapan, walaupun kita i'rab sebentar subuh, tetap persiapan. Kalau ada waktu kita baca juga. Jelas ya? Subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.